Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, Yosef dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sebab dalam hukum Tuhan tertulis, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa
dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sama seperti keluarga Yahudi lainnya, keluarga Yusuf pun mentaati hukum Taurat. Sesuai dengan hukum Taurat, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk ditahirkan dan kemudian diserahkan kepada Allah dalam upacara persembahan anak sulung. Dengan demikian terungkaplah iman mereka kepada Allah dan tanggung jawab mereka kepada anak mereka. Mempersembahkan anak kepada Allah berarti mengakui bahwa Allah adalah pemilik kehidupan dan pemberi kesuburan. Bagi Yusuf dan Maria, peristiwa itu merupakan persiapan yang Allah lakukan agar mereka siap menghadapi masa-masa sulit di masa mendatang. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang tua, kita patut meneladani Maria dan Yusuf yang taat dalam mengikuti ketentuan Allah. Mereka juga patut diteladani karena meyakini anak sebagai anugerah yang dititipkan Allah kepada mereka untuk dibesarkan dan dididik menjadi pribadi yang kuat dan penuh hikmat. Karena diyakini sebagai titipan, mereka mempersembahkan hidup dan masa depan anak mereka kepada Allah. Pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah juga mau menyadarkan kita akan anugerah kehidupan, terutama kehidupan sebagai orang Katolik. Kita menjadi Katolik karena Yesus. Ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita selayaknya bersyukur atas anugerah kehidupan. Dalam hal bersyukur, kita bisa belajar dari Simeon dan Hana yang telah lama menantikan kedatangan Tuhan. Sambil melaksanakan karya pelayanan di bait Allah di usia senja, perjumpaan dengan bayi Yesus membuat mereka bersukacita dan bersyukur karena boleh berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Mereka diperkenankan melihat sendiri penggenapan janji keselamatan dari Allah. Saat para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu tidak dapat mengenali siapa Yesus, kedua orang tua ini, Simeon dan Hana, memiliki kerendahan hati yang memungkinkan mereka untuk mengenali siapa Yesus sebenarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah kita sungguh-sungguh mempersembahkan diri untuk melayani Allah dan sesama? Apakah kita telah membuka mata rohani kita
untuk melihat keselamatan yang datang dari Allah? Hari ini kita diundang untuk senantiasa mempersembahkan diri kita, keluarga kita, dan karya-karya kita. Namun, mempersembahkan diri berarti juga menguduskan diri. Maka, bersama dengan saudara-saudara seiman, kita semua diundang untuk mengikuti jejak Kristus dalam mencapai kekudusan. Kita juga diundang untuk meneladani Simeon dan Hana yang memiliki kerinduan untuk berjumpa dan menyambut Yesus, Sang Mesias yang dijanjikan. Ya Tuhan, karuniakanlah kerendahan hati kepada kami, agar kami dapat memandang-Mu ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, serta mengalami kasih penyelamatan-Mu. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.